Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, Ibu Afiatin Nisa MPD. Semoga kita semua masih berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada kelas psikologi konseling hari ini. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Rahma Akmalia sebagai moderator, lalu kemudian ada Siti Nurhalisa sebagai presentator pertama, Sri Rahayu sebagai presentator kedua, Nadia Silma sebagai presentator ketiga, dan Sekar Dewi Larasati sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang keterampilan dasar dalam konseling dengan pokok pembahasan yang pertama, keterampilan mendengarkan atau listening, kedua keterampilan memahami atau understanding, ketiga keterampilan merespon atau responses, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menerapkan ketiga keterampilan tersebut. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih apa itu keterampilan dasar dalam konseling? Jadi, keterampilan dasar dalam konseling adalah sebuah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang konselor dalam melakukan proses konseling agar proses konseling berjalan secara aktif dan efisien. Maka konselor harus mampu merespon dengan keterampilan yang benar dan juga sesuai dengan keadaan konseli saat itu. Selanjutnya masuk dalam keterampilan mendengarkan atau listening. Mendengarkan secara aktif atau active listening adalah kemampuan untuk fokus ke pembicara, mengerti pesan yang disampaikan, memahami informasi, dan menanggapi pesan yang disampaikan dengan keseriusan. McKay, Davids, dan Fanning berpendapat bahwa keterampilan mendengarkan merupakan kemampuan dasar yang esensial dalam komunikasi untuk membuat dan mempertahankan hubungan. Lalu kemudian ada teknik mendengarkan secara aktif atau active listening. Active listening adalah proses di mana seseorang berkonsentrasi mendengarkan, memahami, dan merespon lawan bicaranya sesuai dengan informasi yang telah ia dengar. Jadi si pendengar aktif itu tidak memotong pembicaraan klien. Berbeda dengan pendengar pasif yang sekedar mendengarkan saja dan cenderung tidak menaruh fokus pada pesan yang pembicara sampaikan. Nah, kayak misalnya si pendengar pasif itu menunjukkan kebosanan dan tidak ketertarikan di wajahnya. Saya Siti Nurhalisa ingin melanjutkan penjelasan dari Rahma. Receive. Receive atau menerima adalah proses di mana kita mendengarkan kata kunci yang diutarakan oleh pembicara serta memahami unsur emosi yang terkandung dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya ada trik agar kita dapat melakukan proses receive dengan baik. 1. Pertahankan kehadiran atau be present. Hilangkan distraksi yang mungkin timbul seperti ubah HP ke mode silent atau pilih ruangan yang tertutup saat berkomunikasi. Yang kedua ada berpikiran terbuka dan ingin tahu. Ketiga, perhatikan emosi atau ekspresi yang digunakan seperti bahasa, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang terakhir, perhatikan kata kunci yang disampaikan, seperti diucapkan dengan nada tertentu, yaitu lebih tinggi, rendah, lambat, atau cepat. Yang kedua ada menggunakan terminologi atau analogi yang unik. Yang ketiga diucapkan berkali-kali, dan terakhir diucapkan dengan emosi tertentu. B. Appreciate. Appreciate atau menghargai adalah proses di mana kita memberi penghargaan kepada teman bicara dengan memberi ruang untuk berbicara. C. Summarize atau meringkas. Keterampilan ini mirip dengan paraphrasing, namun intensitasnya lebih jarang dan biasanya pernyataannya lebih panjang. Tujuannya untuk merangkum apa yang disampaikan klien dan menyimpulkan inti sesi konseling. Saya Sri Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari Siti Nurhalisa. D. S. Atau menanyakan. Konselor dapat mengajukan pertanyaan terbuka untuk dapat menggali informasi lebih dalam atau eksploratif dari klien. Tujuan dari mengajukan pertanyaan eksploratif adalah agar dapat memicu klien untuk berbicara lebih banyak sehingga dapat mengetahui keseluruhan konteks pesan yang ingin disampaikan.
Selanjutnya ada keterampilan memahami atau understanding, yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Keterampilan merespon atau responses. Merespon adalah suatu keterampilan untuk membalas segala rangsangan yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Melalui rangsangan komunikator atau konselor, memungkinkan komunikan atau klien melakukan eksplorasi tentang dirinya dalam hubungannya dengan dunianya. Saya Nadia Silma Zahra akan melanjutkan penjelasan dari Sri Rahayu. Keterampilan jenis respon menurut Charkhuf pada Soli Abimanyu. 1. Keterampilan merespon isi. Maksudnya menjadikan jelas bagian-bagian dari pengalaman komunikan. 2. Keterampilan merespon perasaan. Perlunya merespon perasaan agar memperjelas perasaan yang menyertai pengalaman komunikan. 3. Keterampilan merespon arti. Respon komunikator dapat menstimuli dan mereinforce komunikan untuk mengeksplorasi. Bagaimana cara menerapkan ketiga keterampilan tersebut kepada klien dengan baik? Tahap awal, yakni pertama kalinya konselor bertemu klien melakukan pembicaraan. Konselor melakukan pembicaraan dengan klien untuk membangun hubungan konseling. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap awal adalah pengungkapan masalah dan memperjelas masalah yang dialami. Kemudian, konselor bisa merencanakan alternatif solusi yang akan diberikan kepada klien hingga melakukan kontrak kegiatan konseling yang akan dilakukan. Saya Sekar akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Nadia Silma. Selanjutnya tahap kedua, yakni action. Action adalah penjelasan masalah lebih luas yang dialami klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Selanjutnya tahap ketiga, yakni termination, yaitu tahap akhir dari proses konseling. Tahap terakhir ditandai dengan kecemasan pada diri klien berkurang, mulai menemukan solusi untuk masalahnya dan terjadinya perubahan sikap menuju yang lebih positif, tujuan dari hidupnya, dan rencana masa depan yang akan dicapai. Tahap ketiga ditandai dengan adanya pemutusan kontrak konseling, yaitu diakhiri dengan hubungan konselor dan klien. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh 4 presentator kita pada hari ini. Maka dari itu, saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Nah, kesimpulannya adalah keterampilan dasar yang dimaksud di sini sebagai salah satu kompetensi dasar konselor yang harus dikuasai dan ada beberapa keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, memahami, dan merespon. Apabila salah satu keterampilan tersebut tidak dikuasai, maka proses konseling tidak dapat berjalan seperti sebagaimana mestinya. Sekian presentasi kelompok kami. Saya Rahma Akmalia pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.